Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epra Rahmi Budianti, NIM A1C31956 dari kelas reguler B, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat ukur multimeter digital dan analog. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang alat ukur multimeter. Multimeter ini adalah alat ukur yang berfungsi untuk mengukur resistansi atau tahanan, tegangan DC, tegangan AC, dan arus DC. Multimeter ini terdapat dua jenis. Yang pertama ada multimeter digital dan multimeter analog. Masing-masing multimeter ini memiliki fungsi jenis yang sama, namun memiliki cara yang berbeda dalam membaca nilai dan hasilnya yang terpampang pada layar skalar. Multimeter analog adalah multimeter yang menggunakan papan skalar dan jarum pointer, sedangkan multimeter digital menggunakan layar berisi angka digital yang akan tampil pada saat pengukuran. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagian-bagian multimeter beserta fungsinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang multimeter analog. Bagian-bagian multimeter analog. Yang pertama ada kotak meter seperti yang dilihat pada gambar. Kotak ini berfungsi sebagai tempat komponen-komponen multimeter. Yang kedua ada skala. Skala berfungsi sebagai nilai pembacaan meter. Yang ketiga ada jarum penunjuk meter. Jarum penunjuk meter ini berfungsi sebagai penunjuk besaran nilai yang diukur. Yang selanjutnya ada zero adjusting screw atau pengatur kedudukan jarum penunjuk yang berfungsi untuk mengatur posisi jarum penunjuk dengan cara memutar skrupnya ke kanan atau ke kiri menggunakan obeng pipih kecil. Selanjutnya ada zero adjusting knob yang berfungsi sebagai tombol pengatur kedudukan posisi jarum penunjuk pada posisi 0 untuk pengukuran ohm. Yang keenam ada lubang kutub positif, adalah tempat untuk memasang test lead. Dan ada skalar pemilih, berfungsi untuk memilih posisi pengukuran dan batas nilai ukurnya. Yang kedelapan ada lubang kutub negatif, adalah tempat untuk memasang test lead. Dan yang terakhir ada test lead negatif dan test lead positif, berfungsi untuk pengukuran pada benda kerja. Itulah bagian-bagian dari multimeter analog. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang bagian multimeter digital. Yang pertama ada tombol on-off, adalah tombol untuk menghidupkan multimeter. Yang kedua ada LED indikator, adalah LED ini sebagai indikator jika kedua probe disatukan dan posisinya pada simbol freeze. Yang ketiga ada simbol freeze, berfungsi untuk mengukur jalur yang ada pada print circuit board. Jika menyambung, maka freeze akan berbunyi dan LED akan menyala. Yang keempat ada simbol tegangan DC, berfungsi untuk mengatur tegangan DC atau bolak-balik. Dan yang kelima ada simbol tegangan AC, berfungsi untuk mengukur tegangan AC atau bolak-balik. Yang keenam ada scalar selector, yaitu berfungsi untuk menentukan posisi kerja multimeter serta batas ukur atau range. Saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan multimeter. Ada 3 komponen yang perlu diketahui saat melakukan pengukuran menggunakan alat ukur multimeter digital maupun analog. Yang pertama ada display, yaitu layar penunjuk ukuran pada multimeter. Yang kedua ada probe, yaitu penghubung atau konektor pada multimeter. Yang ketiga ada scalar, yaitu berfungsi untuk memilih jenis ukuran satuan yang akan diukur. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengukuran pada tegangan DC. Yang pertama, atur posisi skalar ke DC volt. Yang kedua, pilihlah skala skalar sesuai dengan tegangan yang akan diukur. Jika perkiraan tegangan yang diukur kira-kira tidak lebih dari 10 volt, maka atur sekitar ke angka 12 volt.
Atur skalar ke skalar yang lebih besar dari perkiraan tegangan yang diukur. Hal ini untuk menghindari kerusakan pada multimeter. Yang kemudian hubungkan prob ke terminal sumber tegangan DC yang ingin diukur untuk prob yang berwarna merah pada terminal positif. Sedangkan untuk prob yang berwarna hitam untuk terminal negatif, ingat jangan sampai terbalik. Kemudian lihat besarnya tegangan DC di display multimeter. Yang kedua, pengukuran pada tegangan AC. Yang pertama, atur posisi skalar ke AC volt. Yang kedua, pilihlah skala skalar sesuai dengan tegangan yang akan diukur. Jika perkiraan tegangan yang diukur kira-kira tidak lebih dari 220 volt, maka atur skala ke angka 300 volt. Aturlah ke skala yang lebih besar dari perkiraan tegangan yang diukur. Hal ini untuk menghindari kerusakan pada multimeter. Yang ketiga, kemudian hubungkan prob ke terminal sumber tegangan AC yang ingin diukur. Untuk tegangan AC tidak ada polaritas positif dan negatif, sehingga kalian dapat bebas melakukan prob di mana saja. Yang terakhir, lihatlah besar tegangan AC di display multimeter. Selanjutnya, pengukuran pada hambatan. Yang pertama, atur posisi skalar ke ohm. Yang kedua, pilihlah skala skalar sesuai dengan besarnya hambatan yang akan diukur. Untuk multimeter analog, biasanya terdapat huruf X yang artinya adalah kali. Yang ketiga, hubungkan prob ke sumber hambatan. Untuk ini tidak berfungsi polaritas, sehingga kalian dapat bebas meletakkan bagian mana saja. Yang keempat, lihatlah besarnya hambatan di display multimeter. Untuk multimeter analog perlu pengalian terhadap skala yang ditetapkan sebelumnya di langkah yang kedua tadi. Itulah pembahasan tentang cara pemakaian multimeter. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't know what it is, but I got that